Michael kemudian menunjukkan ketika para pemimpin merasa memiliki kondisi bawaan yang lebih baik daripada yang lain, mereka mungkin mulai percaya bahwa kebutuhan-kebutuhan atau perasaan-perasaan tentang orang-orang yang lebih kecil dapat diabaikan. Tak seorang pun pemimpin bermindset tetap yang benar-benar peduli terhadap orang-orang kecil. Bahkan banyak di antaranya sangat merendahkan bawahan mereka. Kemanakah arah semua ini? Dengan dalih mempertahankan kinerja para karyawan, para bos ini mungkin memperlakukan karyawan secara tidak layak. Lakota memainkan beberapa permainan yang sangat menyakitkan bersama para eksekutifnya untuk menjaga keseimbangan mereka. Jerry Levin dari Time Warner oleh para koleganya disamakan dengan penguasa Romawi yang brutal. Caligula sekeliling dikenal karena ejekan-ejekannya yang kasar terhadap mereka yang kurang cerdas dibandingkan dengan dirinya. Harvey Weinstein, seorang pakar kepemimpinan perusahaan, menulis dalam bukunya Brutal Bosses bahwa jenis kekejaman ini merepresentasikan hasrat para bos tersebut untuk meninggalkan perasaan mereka akan kekuasaan, kompetensi, dan nilai dengan mengorbankan orang-orang di bawahnya. Ingatkah Anda dengan penelitian-penelitian kami yang mengungkapkan bagaimana orang-orang bermindset tetap ingin membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang lebih buruk daripada mereka? Prinsipnya sama, tetapi ada sebuah perbedaan penting. Para bos ini memiliki kekuatan untuk membuat orang-orang menjadi lebih buruk, dan ketika melakukannya mereka merasa diri mereka lebih baik. Weinstein menggambarkan Paul Kazarian, mantan CEO Sunbeam Oster. Dia menyebut dirinya seorang perfeksionis, tetapi itu merupakan eufemisme untuk orang kejam. Dia melemparkan benda-benda kepada bawahannya ketika mereka dianggap tidak menyenangkan. Suatu hari, pengawas keuangan perusahaan setelah membuat Mr. Kazarian tidak senang melihat sebuah gelas jus jeruk melayang ke arahnya. Kadang-kadang sang korban adalah orang yang dianggap kurang berbakat oleh para bos. Hal ini dapat memupuk rasa superior mereka, tetapi seringkali sang korban adalah orang paling cakap, karena orang inilah yang memberikan ancaman terbesar bagi bos yang memiliki mindset tetap. Seorang insinyur di sebuah perusahaan besar membuat pesawat terbang berbicara tentang bosnya. Ketika diwawancarai oleh Weinstein, biasanya yang menjadi sasaran adalah mereka yang paling cakap di antara kami. Maksud saya, jika dia benar-benar memperhatikan kinerja kami, dia tidak akan mencari-cari kesalahan orang yang berkinerja terbaik, tetapi karena dia hanya memperhatikan kompetensi diri sendiri. Itulah yang terjadi. Ketika para bos menebar penghinaan, perubahan akan terjadi. Segalanya berkisar pada menyenangkan bos. Dalam Good to Great, Colin mencatat bahwa dalam banyak perusahaan yang diperbandingkan atau perusahaan-perusahaan yang tidak beranjak dari baik menjadi hebat, atau yang sudah hebat lalu merosot kembali, pimpinan menjadi hal utama yang paling ditakuti bawahan. Saat pemimpin membiarkan dirinya menjadi realitas utama yang ditakuti orang, dia sebenarnya sedang menyiapkan resep untuk menjadi mediocre atau lebih buruk lagi. Pada era 1960-an dan 70-an, Cash Manhattan Bank dikuasai oleh David Rockefeller, seorang pemimpin yang mengontrol secara berlebihan. Menurut Colin dan Porras, dalam Built to Last, para manajernya menjalani hari demi hari dalam kondisi takut dicela. Pada waktu kerja berakhir setiap hari, mereka menarik napas lega. Satu hari lagi telah berlalu dan saya tidak mengalami kesulitan. Bahkan karena ingin masa jabatannya berlangsung lama, para manajer senior menolak untuk menjajaki gagasan baru karena David mungkin tidak menyukainya. Ray McDonald dari Burroughs
ungkap Colin dan Porras. Mencela para manajernya di muka umum atas kesalahan-kesalahan mereka sampai pada titik dia melarang mereka melakukan inovasi. Akibatnya, meskipun Burauk lebih maju dibandingkan dengan IBM pada tahap-tahap awal industri komputer, perusahaan tersebut rugi besar. Hal yang sama terjadi pada Texas Instruments, pemimpin lain pada masa awal industri komputer yang mengagumkan. Jika mereka tidak menyukai presentasi tertentu, Mark Shepard dan Fred Bocci akan berteriak, menggebrak meja, menghina pembicara, dan melemparkan barang. Tidak aneh bila orang-orang mereka kehilangan semangat berwirausaha. Ketika para bos terlalu mengontrol dan kejam, mereka menempatkan setiap orang dalam mindset tetap. Ini berarti alih-alih belajar berkembang dan memajukan perusahaan, setiap orang mulai takut akan dihakimi. Hal ini bermula dari ketakutan para bos untuk dihakimi, tetapi kemudian membangkitkan ketakutan pada setiap orang. Keberanian dan inovasi akan sulit bertahan jika mindset tetap sudah menjalar ke seluruh perusahaan. Aksi para pemimpin yang memiliki mindset tumbuh. Andre Carnegie pernah berkata, "Aku ingin mengukir tulisan di batu nisanku sendiri. Di sini terbaring seorang manusia cukup baik untuk memberikan layanan kepada orang-orang yang lebih tahu daripada dirinya. Baiklah, mari kita buka jendela dan biarkan udara masuk." Orang-orang bermindset tetap merasa demikian gerah. Bahkan ketika para pemimpin tersebut berkeliling dunia dan bergaul dengan tokoh-tokoh dunia, mereka tampak begitu sempit dan terbatas karena pikiran mereka selalu tertuju pada satu hal: akui saya. Ketika Anda memasuki dunia para pemimpin bermindset tumbuh, segalanya berubah. Dunia semakin cerah, berkembang dan penuh energi. Dengan segala kemungkinannya, Anda akan berpikir, "Astaga, menyenangkan sekali kelihatannya. Tidak pernah terlintas dalam benak saya untuk memimpin sebuah perusahaan. Tetapi ketika saya mempelajari apa yang telah dilakukan para pemimpin tersebut, sepertinya inilah hal yang paling menarik di dunia." Saya memilih 3 pemimpin berikut ini untuk dieksplorasi sebagai pembanding. Bagi para pemimpin bermindset tetap, saya memilih Jack Welch dari General Electric karena dia tokoh yang sangat memesona dengan ego yang terkendali. Bukan orang bermindset tumbuh yang menafikan dirinya secara alami begitu saja. Dan yang memilih Leo Gerstner, atau orang yang masuk dan menyelamatkan IBM, serta Anne Mulcahy, wanita yang menghidupkan kembali Kroll. Sebagai pembanding, bagi Alfred Dunlop, pakar lain yang berubah haluan, Jack Welch, Leo Gerstner, dan Anne Mulcahy juga sangat mengagumkan karena mereka mampu mentransformasi perusahaan yang mereka pimpin. Karena melakukan hal ini dengan mencabut akar-akar mindset tetap dan menanamkan budaya pertumbuhan dan kerjasama tim di tempatnya. Bersama Gerstner dan IBM, kita seperti menyaksikan Enron berubah menjadi jantung mindset tumbuh. Sebagai pemimpin mindset tumbuh, mereka pertama-tama meyakini potensi dan perkembangan manusia, baik potensi dan perkembangan mereka sendiri maupun potensi dan perkembangan orang lain. Alih-alih menggunakan perusahaan sebagai alat untuk mendukung kebesaran diri sendiri, mereka menggunakannya sebagai mesin pertumbuhan untuk diri sendiri, karyawan, dan perusahaan secara keseluruhan. Warren Bennis pernah mengatakan bahwa terlalu banyak bos yang dikendalikan dan mengendalikan, tetapi tidak bergerak kemana-mana. Tetapi yang jelas, bukan orang-orang ini, Welch, Gerstner, dan Mulcahy, mereka tidak membicarakan kemewahan. Mereka membicarakan perjalanan, sebuah perjalanan inklusif, penuh pelajaran berharga, dan penuh kegembiraan. Jack mendengarkan, menghargai, dan membina. Ketika Jack Welch mengambil alih
JE pada 1980. Perusahaan tersebut dihargai 14 miliar dolar. 20 tahun kemudian, perusahaan itu dihargai oleh Wall Street 490 miliar dolar. JE menjadi perusahaan termahal di dunia saat itu. Majalah Fortune menyebut Wells sebagai CEO yang paling banyak dikagumi, dipelajari dan ditiru oleh masanya. Pengaruh ekonominya mustahil untuk dikalkulasi secara keseluruhan, tetapi pasti jauh lebih menggetarkan daripada kinerja JE yang dipimpinnya. Tetapi yang jauh lebih mengesankan bagi saya adalah sebuah penggalangan kalimat dalam tajuk rencana The New York Times yang ditulis Steve Bennett, CEO Institute. Saya belajar bagaimana membina karyawan pada saat saya bekerja di General Electric dari Jack Welch. Dia turun langsung menemui karyawan garis depan untuk menjelaskan apa yang terjadi suatu ketika pada awal 1990-an. Saya melihatnya di pabrik tempat mereka membuat lemari pendingin di Louisville. Dia langsung menemui para karyawan di bagian perakitan untuk mendengarkan apa yang harus mereka katakan. Sekarang saya menjadi CEO yang sering ngobrol dengan karyawan garis depan. Saya mempelajari hal tersebut dari Jack. Cerita ini mengungkapkan banyak hal. Jelas sekali Jack itu orang sibuk, orang penting, tetapi dia tidak menjalankan segalanya seperti Lakota. Dari kantor pusat perusahaan yang megah, tempat dia paling sering berhubungan dengan para pelayan dengan sarung tangan putih, Welch tidak pernah berhenti mengunjungi pabrik-pabrik dan mendengarkan karyawannya. Mereka adalah orang-orang yang dihormatinya. Jadi dia dapat belajar dari mereka dan gilirannya mereka membina. Kemudian juga ada penekanan terhadap kerjasama tim. Bukan aku bangsawan. Segera dari persembahan dan catatan pengarang dalam autobiografi Welch, Anda akan mengetahui sesuatu yang berbeda. Bagian buku itu tidak berisi "Aku adalah pahlawan dari Lakota" atau "Aku adalah superstar dari Alfred Dunlop", meskipun dia dapat dengan mudah memberikan klaim atas keduanya. Namun, bagian buku itu berisi ungkapan, "Saya tidak senang disebut sebagai orang pertama. Hampir semua yang telah saya lakukan dalam hidup dapat terselesaikan berkat kerjasama dengan orang lain. Mohon diingat bahwa setiap kali Anda membaca kata saya dalam buku ini, kata tersebut merujuk pada seluruh kolega dan teman-teman, serta orang-orang yang mungkin saya lupa nama mereka, atau orang-orang ini mengisi perjalanan hidup saya dengan kegembiraan dan pembelajaran. Mereka acap kali membuat saya tampak lebih baik daripada diri saya yang sebenarnya. Akuan menjadi kami dan kita pada pemimpin yang memiliki mindset tumbuh. Yang menarik, sebelum Welch berhasil mencabut arkan mindset tetap tersebut dari perusahaan, dia harus mencabutnya terlebih dahulu dari dirinya. Dan percayalah, Welch harus menempuh jalan panjang. Dia tak selalu menjadi pemimpin yang diinginkannya. Pada 1971, Welch dipertimbangkan untuk memperoleh promosi jabatan ketika kepala bagian sumber daya manusia. JE menulis sebuah memo peringatan. Dia mengungkapkan bahwa meskipun Welch memiliki banyak kelebihan, pengangkatan tersebut membawa serta tingkah risiko yang lebih dari biasanya. Kemudian dia mengatakan bahwa Welch arogan
tidak bisa menerima kritik, serta terlalu banyak bergantung pada bakatnya ketimbang mengandalkan kerja keras dan stafnya yang berpengalaman. Ini semua bukan tanda-tanda yang baik. Untung baginya, setiap kali sukses membuatnya bangga. Dia segera disadarkan suatu hari. Dr. Well muda, setelah berdandan dengan setelan mewah, masuk ke mobil barunya yang atapnya bisa dilipat dan dilepas. Dia langsung meletakkan jasnya di bawah dan kebetulan mengenai oli yang hitam dan kotor sehingga merusak setelannya maupun cat di mobil kesayangannya. Begitulah saya ketika berpikir bahwa saya ini orang hebat. Sebuah tamparan datang mengingatkan hingga menyadarkan saya kembali. Ini pelajaran yang sangat berharga. Dalam autobiografinya ada satu bab penuh yang diberi judul Diriku yang Terlalu Congkak, yang membahas saat dia berada di puncak kejayaan dan merasa bahwa dia tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian dia membeli Keder, Peabody, sebuah perusahaan investasi perbankan di Wall Street dengan budaya ala Enron. Inilah bencana yang mengakibatkan kerugian ratusan juta dolar bagi GE. Pengalaman Keder tersebut tidak pernah saya lupakan. Pengalaman ini memberinya pelajaran. Tipis sekali perbedaan antara saya percaya diri dan keangkuhan. Kali ini keangkuhan menang dan memberi saya pelajaran yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia mendapatkan pelajaran. Rasa percaya diri yang sebenarnya adalah keberanian untuk terbuka, untuk menerima perubahan dan gagasan-gagasan baru dari manapun asalnya. Rasa percaya diri yang sejati tidak mencerminkan dari gelar setelan jas mahal, mobil mewah, atau serangkaian perolehan. Itu tercermin dalam mindset Anda, kesiapan Anda untuk berkembang. Baiklah, kerendahan hati adalah awalnya, tetapi bagaimana dengan keterampilan manajemen? Dari pengalaman yang didapatkannya, Well semakin banyak belajar tentang jenis manajer yang didambakannya. Manajer bermindset tumbuh, seorang pembimbing bukan seorang hakim. Ketika Well masih menjadi insinyur muda di GE, ia melakukan kesalahan yang menyebabkan ledakan kimiawi dan menghancurkan atap gedung tempat kerjanya. Lantaran terguncang secara emosional oleh kejadian tersebut, dengan gugup dia mengendarai mobil sejauh ratusan mil menuju kantor pusat perusahaan untuk menerima konsekuensi dari kesalahannya dan menjelaskan langsung kepada bosnya. Tetapi ketika sampai di sana, dia mendapatkan dukungan dan pengertian. Dia tidak pernah melupakannya. Reaksi Charlie memberikan kesan yang sangat mendalam pada dirinya. Jika kita memimpin orang-orang baik yang dengan jelas merasa ketakutan karena suatu kesalahan, tugas kita adalah membantu mereka mengatasinya. Dia belajar bagaimana memilih orang yang tepat berdasarkan mindset mereka, bukan asal-usul mereka. Pada awalnya, asal-usul akademik membuatnya terkesan. Dia memperkerjakan para insinyur dari MIT, Princeton, dan Caltech. Tetapi tidak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu semua tidak berarti. Akhirnya, saya belajar bahwa saya benar-benar mencari orang-orang yang dipenuhi dengan semangat dan hasrat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Riwayat hidup sangat tidak menjelaskan banyak hal tentang dahaga jiwa. Kemudian datanglah kesempatan
ketakutan untuk menjadi CEO. Masing-masing dari 3 kandidat harus meyakinkan CEO yang memimpin saat itu bahwa dialah orang terbaik untuk jabatan tersebut. Well berusaha mendapatkannya atas dasar kemampuannya untuk berkembang. Dia tidak mengklaim bahwa dia jenius atau pemimpin terhebat yang pernah ada. Dia berjanji untuk berkembang. Dia mendapatkan jabatan tersebut dan menempati janjinya. Segera dia membuka dialog dan saluran informasi untuk mendapatkan umpan balik yang jujur. Dia segera memulai kerja dengan bertanya kepada para eksekutif mengenai apa yang mereka sukai dan tidak berkaitan dengan perusahaan serta apa yang menurut mereka harus diubah. Mereka pun sangat terkejut sesungguhnya. Selama ini mereka terbiasa menjilat para bos sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian dia menyebarkan pesan perusahaan ini berkaitan dengan perkembangan, bukan kepentingan diri. Dia mengakhiri elitisme yang sangat berlawanan dengan para pemimpin kita yang memiliki mindset tetap. Suatu sore, Wells menyebutkan sebuah klub eksekutif di GE yang merupakan tempat bagi para penggerak serta pengguncang untuk melihat dan dilihat. Lantaran khawatir, mereka terkejut. Dia tidak mengatakan betapa aneh mereka sebenarnya. Dia mengatakan kepada mereka, "Saya tidak bisa menemukan nilai apapun pada apa yang kalian lakukan." Sebaliknya, dia meminta mereka untuk memikirkan peran tertentu yang lebih berarti bagi mereka dan perusahaan. 1 bulan kemudian, presiden klub tersebut menemui Well dengan sebuah gagasan baru mengubah klub tersebut menjadi tenaga relawan bagi masyarakat. 20 tahun kemudian, program yang terbuka untuk semua karyawan itu memiliki 42.000 anggota. Mereka menjalankan program-program pendampingan di sekolah-sekolah di pusat kota dan membangun taman-taman, tempat bermain, dan perpustakaan-perpustakaan bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekarang mereka dapat memberikan kontribusi tertentu bagi pertumbuhan orang lain, bukan untuk ego mereka sendiri. Dia menyingkirkan para bos yang brutal. Lakoka menerima bahkan menghormati para bos baru. Tapi apa yang dapat membuat karyawan berproduksi? Hal ini sebenarnya melayani kebutuhan dasarnya. Wells mengakui bahwa dia juga sering melihat jalan lain tersebut, tetapi dalam organisasi yang didambakannya, sekarang dia tidak dapat melakukannya. Di hadapan 500 manajer, saya menjelaskan mengapa 4 pejabat perusahaan diminta untuk meninggalkan perusahaan pada tahun sebelumnya. Meskipun mereka memberikan kinerja keuangan yang baik, mereka diminta untuk pergi karena mereka tidak mempraktekkan nilai-nilai kita. Cara yang disepakati untuk dorong produktivitas sekarang ini adalah melalui pendampingan, bukan melalui teror. Dan dia lebih menghargai kerjasama tim daripada kejeniusan individu. Selama bertahun-tahun, GE seperti Enron telah memberikan imbalan kepada penggagas ide tunggal, tetapi sekarang Wells ingin memberikan imbalan kepada tim yang mewujudkan gagasan. Sebagai hasilnya, para pemimpin ini lebih terdorong untuk berbagai penghargaan atas ide-ide bersama tim mereka daripada menerima penghargaan tersebut untuk diri mereka sendiri. Ini membuat perbedaan yang sangat besar pada cara kami saling berhubungan. Jack Welch tidak sempurna, tetapi dia mencurahkan dirinya untuk
perkembangan kesetiaan ini menjadikan egonya tetap terkendali, membuatnya tetap sadar, dan membuatnya tetap memiliki rasa kemanusiaan. Inilah yang mengantarkan perjalanannya menuju sejahtera dan memenuhi harapan ribuan orang. Ciptakanlah organisasi yang menghargai perkembangan kemampuan dan saksikanlah munculnya para pemimpin. Low mencabut akar mindset tetap. Pada akhir 1980-an, IBM sudah menjadi Enron dengan satu pengecualian. Dewan direksi tahu bahwa perusahaan itu sedang dililit kesulitan. Dia memiliki budaya puas diri dan elitisme. Dalam perusahaan tersebut ada sindrom lama, kita adalah bangsawan, tetapi saya lebih terhormat daripada Anda. Tidak ada kerja sama tim, yang ada hanya perang untuk saling menjatuhkan. Ada banyak kesepakatan, tetapi tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada perhatian terhadap pelanggan, tetapi hal ini mungkin tidak akan membuat siapapun terganggu jika bisnis tersebut tidak merugi. Pada 1993, mereka menunjuk Lou Gerstner dan memintanya menjadi CEO yang baru. Dia tidak mau. Mereka memintanya lagi, Anda harus menerimanya untuk Amerika. Kami akan meminta Presiden Clinton menelepon dan mengatakan kepada Anda agar menerima jabatan tersebut. Kami mohon, sekali lagi kami mohon, kami benar-benar menginginkan perubahan strategi dan budaya seperti yang Anda ciptakan di Amerika Express dan RJR. Akhirnya dia luluh juga. Meskipun tidak ingat alasannya, tetapi IBM sekarang memiliki seorang pemimpin yang percaya pada perkembangan personal dan penciptaan budaya perusahaan yang akan mendukungnya. Bagaimana dia melakukan hal itu di IBM? Pertama, seperti yang dilakukan Well, dia membuka saluran-saluran komunikasi dari atas ke bawah dalam perusahaan tersebut 6 hari setelah menjabat. Dia mengirim sebuah memo untuk setiap karyawan. Memo itu mengatakan pada bulan-bulan berikutnya, saya berencana akan sering mengunjungi bagian operasi dan kantor-kantor kita. Dan jika mungkin, saya berencana bertemu dengan Anda semua guna membicarakan bagaimana kita dapat bersama-sama memperkuat perusahaan ini. Dia mempertimbangkan bukunya kepada mereka. Buku ini dipersembahkan untuk ribuan karyawan IBM yang tidak pernah meninggalkan perusahaan mereka, para kolega mereka, dan diri mereka sendiri. Mereka adalah para pahlawan sejati bagi penciptaan kembali IBM.